Kita langsung ke Pak Hidayat Nur Wahid. Anda melihatnya seperti apa? Wacana poros Partai Islam ini akankah terwujud meskipun Pilpres masih sekitar 3 tahun lagi, Pak Hidayat? Ya, wacana ini muncul setelah pertemuan antara pimpinan P3 dengan PKS di kantor PKS ya. Dan agak aneh kemudian yang justru mencuat adalah tentang koalisi Partai Islam 2024. Karena dari 7 kesepakatan antara PKS dengan P3, itu justru yang ditegaskan adalah bahwa Partai Islam, P3 dan PKS adalah partai yang bersepakat dengan Pancasila, dengan NKRI, menolak segala bentuk ideologi yang merorong Pancasila dan NKRI, seperti komunisme, radikalisme, sekulerisme, dan lain sebagainya. Juga menegaskan bahwa kita berpolitik dalam konteks melaksanakan agenda reformasi dan juga menegaskan bahwa kita semua umat Islam haruslah rahmatil alamin, selain dari kita juga harus peduli dengan nasib bangsa yang lagi terpuruk masalah ekonomi, masalah COVID-19, dan harus bermuhasabah, introspeksi terkait dengan kita berada di bulan Ramadan agar seluruh masalah ini juga ada solusinya. Tapi kemudian memang yang mencuat adalah terkait dengan masalah koalisi Partai Islam 2024. Tentu saja sebagai sebuah wacana itu adalah satu hal yang sah-sah saja dalam konteks demokrasi, dan apalagi faktanya memang juga koalisi Partai Islam itu sudah pernah terjadi. Awal reformasi dulu ada poros tengah begitu ya, sekalipun namanya poros tengah, tapi jelas sekali aktor-aktornya itu adalah kelompok adalah tokoh-tokoh dari Partai Islam. Kemudian juga pada Orde Baru juga ada P3 yang adalah koalisi partai-partai Islam. Dan kalau kemudian disebut sebagai politik identitas, nah identitas kita di Indonesia itu kan juga sesuai selama semuanya sesuai dengan Pancasila kan tidak bermasalah. Sekulerisme kan juga identitas. Di partai-partai yang bukan agama kan juga identitas juga. Apakah kemudian partai yang asasnya bukan agama Islam bukan identitas, itu identitas. Jadi politik identitas jangan diartikan hanya Islam saja. Jadi kita semuanya punya identitas. Identitas kita adalah apa yang kemudian di atas daripada partai. Ada yang identitas Pancasila, ada yang identitasnya adalah agama. Semuanya dibolehkan sesuai dengan undang-undang. Jadi yang dipentingkan adalah bagaimana fakta daripada berpolitik ke depan itu memang menghadirkan kompetisi yang berbasiskan kepada idealisme dan atau cita-cita besar yang semuanya tetap merujuk pada Pancasila, semuanya merujuk pada NKRI dengan kekhasan daripada masing-masingnya. Dan itu bukan hal yang kemudian sekali lagi dilarang oleh undang-undang. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu akan mengulang 2014-2019, saya harus tegaskan bahwa Pilpres 2014-2019, di situ tidak ada Partai Islam, di situ tidak ada koalisi Partai Islam. Capres maupun cawapres pada 2014-2019 itu adalah capresnya terutama adalah dari partai bukan dari Partai Islam. Jadi kalau kemudian dirujuk 2019-2014 terkait dengan masa pembelahan itu juga tidak tepat. Justru bagaimana dari partai-partai yang berorientasi kepada keagamaan seperti Islam, seperti PKS misalnya, dan juga PKB yang sekarang ini dalam survei-survei seluruh lembaga survei menyebutkan bahwa PKB dan P3 dan PKS ya posisi survei kita bagus ya. Ada yang menyebut 3 besar, 4 besar. Antara kita dan PKB kemudian bisa memberikan harapan terhadap rakyat Indonesia terhadap alternatif ke depan tentang bagaimana Indonesia ke depan kita kelola dengan cara yang terbaik. Semuanya tetap saja basisnya adalah Pancasila dan NKRI dan undangan tentang pemilu yang kita sepakati bersama. Sekalipun kami adalah Partai Islam dan itu sah oleh undang-undang. Oke, dengan penjelasan itu apakah bisa dikatakan ini adalah sebuah bagian untuk membuat poros di tahun menuju 2024? Ya itu mungkin saja karena politik sangat dinamis ya, dinamis ya, dan menuju 2024 kami sangat lama. Banyak sekali peristiwa akan terjadi. Kalau tadi disebutkan belum ada tokoh yang akan bisa bersama, sama aja di kelompok partai non-Islam juga belum ada tokoh yang bisa menyatukan mereka semuanya. Jadi semuanya ini masih dalam proses yang akan berjalan. Kita ingat munculnya Pak Jokowi maupun Pak SBY juga di last minute itu bukan sejak 3 tahun sebelumnya.